Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita diberikan karunia berupa kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga kita dimudahkan untuk bermajlis kembali di pagi hari ini, ya, di hari Sabtu di jam 5.30 sampai nanti menjelang jam 6.30. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan ini menjadi sarana kebaikan untuk diri kita semua dalam rangka mengilmui diri supaya tidak banyak mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Di antaranya adalah berkaitan dengan konsekuensi terkait dengan subhat-subhat dalam kehidupan kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya sebagai umat yang berada di akhir zaman yang terlalu banyak bersentuhan dengan subhat-subhat. Mudah-mudahan dalam rangka menghindari subhat dalam hal-hal yang ada dalam keseharian kita nanti termasuk masih menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah SAW, karena memang senantiasa berusaha membersihkan diri kita dari pemahaman-pemahaman yang tidak pas. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema utamanya masih sama, menelusuri akar subhat dalam tema healing dan motivasi. Ya, subtemanya di bagian yang ketiga ini adalah tema subhat, afirmasi positif dan kekuatan pikiran tanpa batas. Nah, ini biasanya nanti buat yang kita sering lihat di medsos nih, afirmasi ini kadang-kadang miliaran ya. Bahkan nanti ada lagunya, ada gerakannya, seolah-olah nanti ini ada sesuatu yang dianggap wajar atau dianggap lazim saja. Padahal nanti kalau kita amati secara menyeluruh, seolah-olah nanti apa yang terjadi itu semuanya gara-gara dia sering nyanyi afirmasi. Seolah-olah nanti karena dia berpikir positif, seolah-olah nanti karena ini kekuatan dalam dirinya yang menyatu dengan semesta, dengan alam dan lain sebagainya. Nah, di antara hal ini mudah-mudahan dari kita semuanya Allah bimbing supaya terhindar dengan hal-hal yang semacam ini, dan di ujung daripada pemahaman yang benar adalah nanti bisa menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa terlebih dahulu informasi yang diantaranya bisa kita simak ya. Bagi kita semuanya, buat teman-teman semuanya yang sudah merencanakan umroh tahun ini, ya, insya Allah PRN bersama Ustaz Muhammad Falyani akan ada sesi umroh di bulan Agustus. Jadi bagi teman-teman yang sedang merencanakan umroh tahun ini, silahkan kalau mau gabung atau mau bareng bersama Ustaz Nadif umroh di bulan Agustus, insya Allah ini paketnya memang paket eksklusif ya, bintang 5, kemudian pesawatnya paket pesawat Garuda. Jadi bagi teman-teman yang mau merencanakan umroh, silahkan daftarkan di nomor yang tertera, atau tanya-tanya pun boleh di nomor yang tertera ya. Insya Allah mudah-mudahan di antara kita semua yang ada di majlis ini Allah panggil semuanya ke tanah suci dan dimampukan dan dimudahkan semuanya insya Allah. Yang berikutnya, karena memang agenda kita ini setiap pada subuh itu free ya, pada subuh itu free, aktivitas KRM, kajian subuh, maka di antara itu bagi teman-teman yang mau mensupport aktivitas KRM, ya, silahkan disimpan QRIS yang tertera di layar. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, untuk memberi manfaat bagi umat secara umum. Ya, QRIS khusus KRN dan rekening KRN cuma satu ini,
ya, BCA Syariah. Silahkan bagi teman-teman yang mau menyimpan, disimpan terlebih dahulu. Siapa tahu satu saat membutuhkan dan Allah mudahkan semua urusan kita. Yang berikutnya, mengingatkan bahwasanya untuk senantiasa meluruskan niatnya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang benar ini Allah mudahkan urusan kita dan Allah karuniakan kepahaman untuk kita dalam memahami tema-tema yang disampaikan oleh guru kita ya. Yang berikutnya mengingatkan untuk senantiasa menutup auratnya, khususnya para ibu-ibu ya, untuk aurat bagian atas minimal berkerudung, karena khawatir nanti kamera tanpa sengaja tersentuh atau kebuka sehingga nampak bagi peserta yang lain. Ya, silakan bagi teman-teman, bagi ibu-ibu khususnya untuk menggunakan kerudung atau memakai kerudung. Ya, khawatir kameranya nanti kebuka tanpa sengaja. Yang berikutnya, siapkan alat tulisnya untuk mencatat, merangkum, meresum. Ya, silahkan tulis, dirangkum, dicatat. Ketika nanti sudah ada tulisannya, boleh di-share, dibagikan di grup KRM, di grup WhatsApp KRM 1-8. Jadi bagi teman-teman ya yang sudah punya catatan atau rangkuman, nanti boleh dibagikan di grup KRM 1-8. Ya, yang berikutnya, bagi teman-teman yang mau membagikan link grup KRM 1-8, nanti bilang saja ya di grup, nanti kita bagikan linknya. Silahkan kalau grup WhatsApp boleh dibagikan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Siapa tahu nanti semakin banyak yang bergabung, semakin banyak yang mendapatkan manfaat ya dalam kajian-kajian KRM. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustaz. Halo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di sesi yang ketiga dari tema ini. Bagi yang belum menyimak, silahkan disimak sesi sebelumnya karena bahasan hari ini akan nyambung dengan sesi yang kemarin. Kita doakan untuk teman-teman yang belum hadir, semoga Allah mudahkan untuk bergabung dengan kita sesaat lagi atau nanti di sesi berikutnya. Bagi kita yang sudah rutin, semoga Allah berikan taufik, semoga Allah berikan kefahaman, diberikan furqan, pembeda dalam dirinya supaya bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita membahas tema syubhat ini ada satu alasan terpenting, yaitu supaya kita mentauhidkan Allah dalam semua hal. Lazimnya atau biasanya kebanyakan orang yang ketika mengalami ujian berat berupa sakit, punya hajat yang sangat dia impikan, kadang menjadi lupa atau menutup mata dari kebenaran. Akhirnya nabrak-nabrak, yang salah diterjang, yang syubhat diabaikan karena besarnya hajat. Karena besarnya hajat yang ada dalam dirinya. Nah, kita ingin dalam situasi apapun, sebesar apapun hajat kita, serumit apapun urusan yang sedang kita hadapi, langkahnya tetap harus benar. Dan yang paling mendasar adalah benar dalam bertauhid kepada Allah dalam setiap urusan kita, termasuk dalam urusan menyelesaikan masalah, sakit atau ujian hidup yang lainnya. Itu hal yang paling mendasar kenapa kita perlu membahas ini. Kita tidak punya kepentingan untuk melabeli aliran, kelompok atau pelatihan tertentu dengan benar atau salah. Kita tidak punya kepentingan untuk itu. Kita hanya ingin mengembalikan batin kita, iman kita agar berfungsi di semua keadaan. Itu yang paling kita inginkan. Begitu ya. Nah, kemarin di sesi yang lalu kita telah membahas tentang law of attraction atau LOA yang itu turunan dari New Age Movement. Salah satu turunan yang paling masyhur, yang paling terkenal dan yang paling banyak diterima. Kenapa ini banyak diterima? Karena konsepnya mengadopsi dari pemikiran-pemikiran yang ada di timur, kemudian juga mengadopsi dari sebagian nilai-nilai yang ada dalam agama. Sehingga nanti menjadi rancu, menjadi kabur
Karena seperti nampaknya seperti sebagiannya adalah ajaran agama Islam, sebagiannya seperti di agama yang lainnya. Jadi akhirnya orang akan menerima itu dengan mudah. Nah, yang patut kita cermati adalah walaupun itu menggunakan sebagian konsep-konsep agama, tapi konsep dasarnya itu tidak pernah berubah. Garis bawahilah poin ini, konsep dasarnya tidak berubah. Nah, konsep dasarnya kemarin sudah kita bahas di 2 sesi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lihat 2 hal yang paling mendasar sebelum nanti ke afirmasi positif. Mudah-mudahan mencukupi waktunya. Lalu kemudian kita compare, kita bandingkan dengan konsep yang ada dalam Islam, supaya kita melihatnya dengan lebih terang. Bismillah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita. Nah, syubhat yang menyebabkan law atau law of attraction ini menjadi mudah sekali diterima adalah statement, sebuah kalimat yang mereka sampaikan bahwa hukum tarik-menarik itu selayaknya hukum fisika, gravitasi atau yang lainnya. Jadi memposisikan konsep law of attraction ini sebagai salah satu hukum yang berlaku secara universal. Orang itu beriman maupun tidak, agamanya apapun tidak penting, tapi inilah konsep yang berlaku atau hukum yang berlaku di alam semesta. Ini menurut law of attraction. Nah, ini dulu yang harus kita gugurkan. Sekali lagi, ini dulu yang harus kita gugurkan. Fenomena tarik-menarik, kalau saya berpikir positif, maka positif yang akan datang. Kalau saya berpikir negatif, maka negatif juga yang akan datang. Kemudian, hal kedua yang harus kita gugurkan di syubhat ini adalah pikiran itu menentukan segala hal. Ini syubhat yang kedua yang kita ingin gugurkan dulu di bahasan ini. Karena ini yang akan menjadi pembeda di konsep-konsep setelahnya. Baik, kita fokus ke kalimat yang pertama yang disebutkan di law of attraction, bahwa law itu adalah hukum sebagaimana hukum fisika atau hukum-hukum lainnya yang berlaku secara pasti di alam semesta. Nah, pertanyaan mendasar kita, apakah betul fenomena tarik-menarik itu sesuatu yang pasti, yang berlaku seperti hukum fisika, ataukah tidak? Kalau kita menganggap bahwa hukum tarik-menarik itu sesuatu yang pasti, dan sama selayaknya seperti hukum fisika, nanti pelan-pelan ini akan mengakibatkan konsep ketuhanan itu hilang. Sekali lagi, akan menyebabkan konsep ketuhanan itu hilang. Karena hukum tarik-menarik itu, hukum tarik-menarik ini yang dikonsepkan oleh law ini memasuki wilayah peribadatan. Tentang hajat, tentang doa, tentang keinginan, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ini memasuki wilayah gaib, memasuki hal yang paling mendasar. Nah, kalau ini dianggap sebagai hukum fisika, sama seperti hukum fisika, maka nanti akhirnya efek yang paling pertama muncul itu adalah konsep ketuhanan tidak lagi ada. Mari kita garis bawahi poin ini. Kalau law itu diposisikan sebagai hukum positif, hukum fisika, seperti hukum fisika, maka yang pertama kali hilang itu adalah konsep ketuhanan. Karena orang akan berpikir untuk mendatangkan hajat, mendatangkan doa, mendatangkan keinginan atau mimpinya di masa depan, itu tidak lagi memerlukan pertolongan Tuhan. Oke, sampai di sini kebayang ya. Jadi law of attraction meyakini bahwa kalau saya bersikap positif itu akan datang. Kalau saya mengafirmasi, mengulang-ulang terus apa yang saya inginkan, maka semua itu akan datang. Kalau ini dianggap sebagai hukum yang pasti seperti hukum gravitasi, maka yang pertama kali akan hilang itu adalah konsep ketuhanan. Antum akan lihat di pelajaran-pelajaran, salah satu hal yang nanti itu akan hilang adalah konsep ketuhanan. Padahal ini dalam bab doa. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Jadi kalau konsep ini kita pakai, maka yang pertama kali hilang adalah konsep ketuhanan. Mendatangkan hajat, mendatangkan mimpi yang kita inginkan di masa depan, itu adalah bab doa, dan doa itu bab peribadatan. Nah, kalau ini dianggap sebagai hukum alam, maka status peribadatan tadi menjadi hilang seketika. Dan itu efeknya adalah konsep ketuhanan tidak lagi ada.
Makanya orang akhirnya tidak lagi membutuhkan agama, tidak lagi membutuhkan konsep ketuhanan untuk menghadirkan hajatnya di kemudian hari atau menghadirkan mimpinya di kemudian hari. Dia tidak lagi membutuhkan konsep ketuhanan. Sebagai makhluk yang lemah, minta pada kekuatan yang sangat besar, yaitu kepada Tuhan, konsep ini menjadi hilang. Karena toh ini hukum alam semesta. Orang mau beriman atau tidak, itu berlaku saja. Inilah konsep yang diinginkan oleh law of attraction. Jadi bisa kebayang di mana syubhat besarnya. Yang paling krusial adalah hilangnya konsep ketuhanan. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Apakah memang layak, apakah memang betul bahwa law of attraction itu pantas untuk disebut sebagai hukum alam? Teman-teman sekalian, syubhatnya adalah fenomena tentang pengabulan doa. Fenomena tentang pengabulan doa itu sebenarnya masuk wilayah gaib atau wilayah saintifik. Fenomena terwujudnya hajat, terwujudnya keinginan, yang dulu kita tidak punya jadi punya, yang sakit jadi sembuh, kemudian mimpi kita di masa depan menikah dengan si fulan. Pengabulan doa itu masuk wilayah gaib atau masuk wilayah saintifik? Gaib ya. Baik, mudah-mudahan kita setuju pada poin ini dulu. Ini untuk menggugurkan statement mereka bahwa law of attraction itu hukum alam. Baik, setuju ya. Jadi pengabulan doa, pengabulan keinginan itu wilayah gaib. Ini konsep paling mendasar. Kalau kita menggeser fenomena pengabulan doa itu adalah fenomena pikiran, atau pengabulan hajat kita itu adalah fenomena saintifik, ilmu pengetahuan alam, nanti yang hilang itu adalah konsep gaib atau konsep ketuhanan. Sedangkan gaib itu nanti ujungnya pasti ke Tuhan, pasti ke Allah. Sedangkan saintifik itu ujungnya itu tidak memerlukan Tuhan. Oke, sampai di sini clear ya. Orang mau percaya atau tidak kalau batu dijatuhkan dari atas, lalu jatuhnya pasti ke bawah. Itu ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaannya, apakah pengabulan doa itu seperti itu posisinya? Kan tidak. Kita bedakan dulu, kita tinggalkan dulu apa itu afirmasi, dan kita abaikan dulu. Ini konsep paling mendasar. Bahwa terkabulnya doa, keinginan, hajat itu adalah fenomena gaib. Fenomena gaib itu maksudnya, kita tidak bisa memastikannya secara final. Satu, ada kemungkinan terkabul, juga ada kemungkinan tidak. Kemudian ini juga berlaku pada semua orang. Maksudnya ya kadang doa itu diterima, kadang doa itu ditolak. Ini menandakan bahwa ini bukanlah seperti hukum alam yang berlaku secara pasti. Maka kalau kita meyakini bahwa fenomena terkabulnya doa selayaknya seperti law of attraction tadi, berarti kita telah masuk syubhat yang paling besar, karena telah mengganti posisi pengabulan doa di wilayah gaib masuk ke wilayah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita mau menerima ini karena ini yang paling mendasar. Mari kita lihat dulu kalimatnya misalnya dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW. Sekali lagi ini temanya adalah kita ingin menggugurkan pemikiran kita bahwa fenomena terkabulnya keinginan itu fenomena saintifik. Bukan, itu fenomena gaib. Misalnya ada kalimat dalam Al-Quran, Ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Iya, secara umum demikian. Loh, berarti kan kalau kita minta pasti dikasih. Iya. Kalau kalimat ini tidak ditafsirkan lebih jauh, nanti akan ada konsep semua yang kita minta pasti dikasih. Makanya akhirnya ini seperti teradopsi di law of attraction. Semua yang kita inginkan pasti akan muncul dalam kehidupan kita. Iya, secara umum yang kita minta pasti akan dikabulkan. Namun kemudian Nabi SAW dalam hadis yang sahih dan hadis yang hasan, ada beberapa hadis, beliau menyebutkan begini. Ini misalnya dalam Musnad Imam Ahmad dengan derajat yang hasan. Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah selama tidak mengandung dosa, satu tidak mengandung dosa, kemudian tidak memutus silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepadanya 3 hal, 3 keadaan. Yang pertama, Allah akan mengabulkan sesuai dengan permintaan dia, jadi segera dikabulkan. Kemudian yang kedua, menyimpannya untuk di negeri akhirat. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan dia dari keburukan, musibah yang setara dengan doa itu, dengan hajatnya.
Berarti doa itu ada 3 kemungkinan dong. Iya. 1 mungkin disegerakan, dikasih. 2 ternyata nggak dikasih. Di dunia maksudnya. Jadi maksudnya ud'auni astajib lakum itu pasti dikasih, iya. Tapi bentuknya terserah Allah. Yang tidak difahami oleh loa itu bentuknya tidak boleh seperti keinginan Allah. Bentuknya harus seperti keinginan saya. Itu yang ada di loa. Nanti bangun poin itu setelah ini. Jadi secara umum kalimatnya adalah ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tapi hak prerogatifnya itu ada dalam genggaman Allah. Loa itu sedang menggeser dengan konsep bahwa terkabulnya keinginan sebagai alam semesta, ilmu pengetahuan atau hukum alam, itu ingin menggeser poin ini. Jadi terkabulkannya doa itu sesuai dengan semua pikiran kita. Tidak demikian yang terjadi. Tapi yang terjadi adalah ud'auni astajib lakum, doalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Itu iya. Tetapi otoritasnya itu ada dalam genggaman Allah. Sedangkan loa membuat konsep otoritasnya itu ada dalam diri kita sendiri. Kalau saya minta pasti akan jadi begini, pasti akan jadi begini. Dari sini sudah kita ketemu konsep yang bertolak belakang banget. Jadi maksudnya adalah doa itu peribadatan. Doa itu seorang hamba yang fakir minta kepada zat yang maha sempurna, tapi yang mutusin tetap Allah. Poinnya di situ. Iya pasti dikasih, tapi bentuknya ada 3 ini. 1 dikasih persis, 2 mungkin ditunda di akhirat, 3 mungkin kita dihindarkan dari musibah yang setara dengan apa yang kita hajatkan tadi. Jadi pasti dikasih, iya, sama persis seperti dalam ayat tadi. Pasti dikasih, cuman Allah yang maha sempurna ilmunya, Allah yang paling tahu maslahatnya seperti apa untuk kita, maka Allah pilihkan mana yang terbaik untuk kita. Nah konsep loa tidak mau ini, itu persoalannya di situ. Jadi di loa itu fokusnya adalah ke kita sebagai penentu semuanya. Kalau konsep Islam penentu semuanya itu Allah. Walaupun Allah janjikan, aku kabulkan, iya dikabulkan, tapi bentuknya itu terserah Allah. Di sini kebayang bedanya ya, bedanya loa dan konsep peribadatan dalam doa dalam Islam. Bukti yang lain bahwa ini bukanlah hukum alam semesta yang berlaku secara pasti. Buktinya adalah, 1 tadi ada hadis yang menjelaskan fenomena pengabulan doa. Bukti yang kedua adalah ada beberapa nabi itu yang doanya tidak diijabah oleh Allah dalam Al-Quran. 1, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah memohonkan ampun untuk ayahnya, namun tidak dikabulkan. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat ke-114. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa lalu tidak dikabulkan. Berarti fenomena pengabulan doa itu gaib. Sampai seorang nabi pun tidak tahu akan dikabulkan atau tidak. 1 Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Doanya Nabi Nuh alaihissalam itu ditolak oleh Allah ketika beliau mendoakan putranya. Beliau ingin supaya putranya masuk kelompok yang diselamatkan oleh Allah. Allah sebutkan dalam surah Hud mulai 45-46. Sampai ketika putra Nabi Nuh tadi tenggelam di air bah tadi, kemudian beliau berdoa. Beliau kemudian menyampaikan kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku. Karena sebelumnya Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim bahwa keluarga beliau akan diselamatkan. Lalu kemudian beliau mengangkat kedua tangannya setelah melihat bahwa putra beliau meninggal karena kekufurannya. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Ya seperti sedang mempertanyakan, sebelumnya dijanjiin diselamatkan kok ini enggak gitu. Sampai kata beliau, sesungguhnya janji engkau itu adalah benar. Engkau adalah sebaik-baik dan seadil-adil hakim. Lalu kemudian Nabi Nuh dinasihat oleh Allah, ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ayat ke-46. Wahai Nuh, dia sesungguhnya bukan termasuk keluargamu. Perbuatan dia tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Jadi Nabi Nuh pun tidak tahu bahwa ternyata keputusan Allah demikian kepada putranya Nabi
Nuh sendiri. Dan beliau tidak tahu bahwa putra beliau ini kufur kepada Allah, tidak beriman kepada risalah yang beliau bawa. Baik, berarti kesimpulannya adalah seorang nabi pun tidak mengetahui fenomena pengabulan doa. Berarti pengabulan doa, pengabulan hajat itu fenomena gaib. Fenomena gaib. Kalau ini fenomena gaib, maka tidak bisa kita sebut sebagai hukum yang berlaku secara pasti seperti dalam hukum ilmu pengetahuan alam. Inilah syubhat yang harus kita gugurkan terlebih dahulu dalam konsep lawa. Kemudian satu lagi dalam hadis dalam riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ini salah satu doa beliau yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, aku memohon kepada Allah 3 hal. Dia mengabulkan 2 dan menolak 1 doa. Aku memohon kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan karena kelaparan dan dia mengabulkan doaku. Aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan cara ditenggelamkan dan dia mengabulkanku. Dan aku memohon agar tidak ada permusuhan di antara umatku, namun dia menolaknya. Maksudnya Allah tidak mengabulkan ini. Jadi 3 permintaan, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Berarti sekali lagi fenomena pengabulan doa itu fenomena gaib. Kita tidak punya kekuasaan untuk memutuskan. Jadi kekuasaan itu hanya ada dalam genggaman Allah. Di sini titik krusialnya perbedaan antara lawa dan konsep tauhid. Dalam konsep tauhid itu pengabulan doa itu ada dalam genggaman Allah. Final yang berkuasa sepenuhnya itu adalah Allah. Sedangkan dalam lawa yang jadi fokus itu adalah diri kita. Yang berkuasa menentukan stressingnya adalah diri kita. Jadi kalau nanti antum melihat pelatihan, nasihat-nasihat, mengikuti training dan yang lainnya, yang kesannya adalah menjadikan makhluk, menjadikan kita sebagai penentu segala hal, di situ syubhatnya. Ini bertentangan dengan konsep dasar dalam bab doa. Nah, penjelasan ini lebih lanjut disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Beliau sampaikan begini di Fathul Bari. Untuk doa-doa khusus, yaitu doa para nabi, ada yang dikabulkan dan tidak dikabulkan. Jadi ada doa yang memang tidak dikabulkan dan ada yang dikabulkan. Jadi inilah fenomena yang terjadi dalam Islam. Inilah yang dijelaskan dalam Islam. Baik, sampai di sini bisa membedakan letak subhatnya. Jadi memaksakan diri bahwa hukum tarik-menarik apa yang ada dalam diri kita ini pasti akan terjadi seperti yang kita inginkan. Ini konsep yang salah. Siapa yang berkuasa? Ya Allah SWT yang berkuasa. Syubhat berikutnya, kalau ini fenomena tarik-menarik tadi itu diposisikan sebagai ilmu pengetahuan alam, bukan sebagai fenomena gaib, nanti akan muncul universalitas dalam urusan peribadatan. Semua agama itu sama. Semua agama sama, semua bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dengan cara apapun. Mau dikasih tambahan ya Allah, dikasih tambahan dengan sebutan nama Hindu, ditambah dengan sebutan nama Kristen, tidak akan ada masalah bagi mereka. Yang terjadi adalah munculnya situasi cara beribadat, cara berdoa yang bersifat universal. Ini syubhat yang paling mengerikan setelah yang tadi. Ini salah satu syubhat yang mengerikan karena akan menganggap semua agama menjadi sama dan proses pengabulan doa itu bukan lagi proses gaib, tapi proses yang ya semua agama bisa melakukannya. Contoh misalnya, ketika kita menterapi orang, lalu kita bilang, misalnya ini dalam masalah healing ya, silahkan Anda semua berdoa, ucapkan kalimat saya pasrah. Bayangkan ini ada 100 orang di majelis, lalu di sesi pelatihan itu antum sebagai terapisnya, lalu meminta mereka, ayo masing-masing ucapkan kalimat ya Tuhan sesuai dengan nama Tuhannya masing-masing, saya pasrah dengan semua yang saya alami ini. Lalu yang muslim hilang cemasnya, sembuh. Lalu yang Kristen hilang cemasnya, sembuh. Lalu yang Hindu
hilang cemasnya lalu sembuh. Pertanyaannya, sebagai seorang terapis yang tadi berdiri di depan, bagaimana cara Anda menyimpulkan itu? Ngerti maksud saya? Bagaimana cara Anda menyimpulkan? Yang satu berdoa dengan menyebut Allah, yang satu berdoa menyebut nama Tuhannya sesuai agamanya, yang satu lagi dengan aliran kepercayaannya, semua menyebut sesuai dengan versi masing-masing, lalu semuanya sembuh. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai terapis yang di depan sedang memandu tadi, bagaimana cara Anda menyimpulkan itu? Kebayang letak syubhatnya? Betul. Akhirnya terapis akan mengakui semua agama benar. Kepada Muslim kita akan bilang, Tuhan Anda telah mengabulkannya. Terus kepada Kristen kita mau bilang apa? Jadi syubhatnya adalah bagi terapis akhirnya terjebak pada konsep ini, pada konsep universalitas tadi. Ini karena fenomena pengabulan doa itu dimasukkan di bab ilmu pengetahuan alam. Kalau ruqyah syariah gimana? Kalau ruqyah syariah itu secara fikih terapis ruqyah itu boleh meruqyah non muslim. Tapi yang dibaca terapis tetap Al-Qur'an. Yang non muslim gimana? Ya dia diam aja, dibacain saja. Itulah yang betul. Jadi terapisnya baca Al-Quran, dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Kita meminta kepada Allah, lalu orang ini dikasih kesembuhan. Kalau pertanyaannya, kenapa orang itu dengan cara yang tidak syar'i kok dikasih kesembuhan? Kenapa? Ya Allah maha luas karunia-Nya, orang mau kaya dengan cara mencuri pun dikasih. Tapi tugas kita adalah menyimpulkan dengan tauhid yang benar. Kalau Allah ngasih ya semua orang pasti akan dikasih walaupun caranya korupsi sekalipun, ya Allah, ya begitulah Allah saking baiknya kepada kita semua. Ya kita disuruh berpikir. Terus yang kedua, dunia ini hal yang sangat sepele bagi Allah. Saking tidak berharganya dunia ini sehingga orang kafir pun mereka tetap dikasih. Tapi iman itu berharga dan tidak dikasihkan kepada semua orang. Jadi dunia ini kenapa kok ada orang kaya sedangkan dia tidak beriman? Ya karena saking tidak berharganya dunia ini dalam genggaman Allah. Sangat sepele, sehingga orang tidak beriman pun ya tetap dikasih. Baik, sekarang kebayang ya, konsep loa diposisikan sebagai hukum alam itu akhirnya efeknya adalah munculnya sikap universal dalam urusan ibadah. Betapa berat sekali akhirnya kalau kita sebagai terapis memperlakukan ini. Baik, sampai di sini clear. Semoga Allah berikan kefahaman untuk kita. Ini syubhat yang kemarin ada di Loa. Pertama kali yang mereka buka ketika kalau antum melihat di film The Secrets, yang pertama kali disampaikan pasti poin ini. Ini adalah hukum yang berlaku secara universal. Ini adalah hukum yang berlaku di alam semesta. Tidak peduli apapun agama Anda. Pasti ini yang diangkat pertama kali. Dan ini yang menyebabkan seorang muslim menjadi tidak punya filter karena menganggap ini adalah hukum alam yang berlaku secara universal. Nah, kita tadi menemukan beberapa hadis dan beberapa fakta dalam Al-Quran kalau fenomena pengabulan doa itu fenomena gaib. Dan itu berarti masuk wilayah akidah. Baik, kemudian yang kedua, syubhat yang disampaikan oleh Law of Attraction itu adalah pikiran sebagai penentu segala hal. Pikiran sebagai magnet terbesar kalau bahasa mereka, magnet terbesar yang bisa menarik semua hal dalam kehidupan kita. Kita di alam semesta ini, jadi surahnya surah Hud ayat 45-46, kemudian surah At-Taubah itu kisahnya Nabi Ibrahim 114, kemudian dalam hadis Sahih Muslim, jadi kisahnya Nabi berdoa lalu dikabulkan 2, ditolak 1. Baik, kemudian tentang fikiran sebagai penentu segala hal. Baik, fikiran sebagai penentu segala hal. Pertanyaan saya, apakah betul fikiran itu penentu segala hal? Kalau fikiran kita A, maka pasti akan terjadi A. Kalau fikiran B, pasti akan terjadi B. Mari kita dudukkan perkara ini. Apakah betul sekuat itu pikiran? Apakah pikiran itu punya power yang begitu luar biasa sehingga seperti bisa menentukan takdir? Mari kita detailkan poin ini.
Mari sama-sama kita jujur untuk melihat apakah betul pikiran kita itu punya power sekuat itu. Baik, mari kita lihat cara Islam melihat akal atau pikiran. Pertama, ini cara kita untuk menimbang ya, apakah pikiran itu punya kekuatan luar biasa sehingga disebut penentu takdir oleh The Secrets. Dalam Islam, akal itu bisa bertumbuh, bisa menyusut, bisa hilang. Pikiran itu bisa bertumbuh, bisa menyusut, bisa hilang. Bisa bertumbuh, itu artinya berangkat dari nol, tidak punya pikiran, lalu bertambah menjadi sempurna dalam tanda kutip. Itulah fenomena baligh, anak-anak dan baligh. Akalnya anak-anak belum ada, bertumbuh, lalu muncul menjadi baligh. Berarti di sini sudah menunjukkan bahwa akal itu bertumbuh dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Berarti dalam Islam, pikiran itu tidak mutlak, tidak punya kekuatan luar biasa karena dia bertumbuh dari nol sampai menjadi sempurna. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pikiran itu ada masanya sangat lemah sehingga sampai hukum tidak berlaku untuk dia. Oke, sampai di sini setuju? Jadi anak balita, anak sebelum balik, akalnya itu bertumbuh dari tidak bisa apa-apa lalu menjadi bisa. Ini menandakan pikiran itu terbatas karena dia membutuhkan waktu untuk menjadi sempurna. Oke, setuju poin ini? Kemudian yang kedua, akal pikiran itu ketika dia sudah dewasa, dia bisa menyusut. Muncullah fenomena pikun. Pikiran yang tadinya itu tumbuh dari nol, kemudian sempurna mencapai titik puncaknya, lalu kemudian menjadi turun. Apakah fenomena pikun itu ada? Ada. Apakah fenomena melemahnya akal pikiran itu ada? Ada. Kalau begitu, akal pikiran itu bukan sesuatu yang absolut, punya kekuatannya sangat besar. Karena ternyata dia membutuhkan waktu untuk bertumbuh, lalu kemudian di suatu saat nanti dia akan menurun dan tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, akal itu bisa hilang. Kapan? Tidur, waktu tidur. Dua, waktu mengalami, ODGJ, gila misalnya, akal itu bisa hilang, sehingga hukum dicabut. Jadi akal itu bisa bertumbuh dari kecil menjadi membesar, kemudian menjadi menyusut, bahkan bisa hilang. Fenomena semacam ini, layakkah bahwa akal atau pikiran itu dianggap sebagai kekuatan sempurna, magnet yang sangat luar biasa yang bisa menghadirkan segala hal? Kali ini real sekali, syariah memberlakukan demikian. Nanti untuk afirmasi positif nanti ya setelah ini ya. Kita pahami konsep dasarnya dulu untuk teman-teman yang di IG. Jadi akal pikiran ini terbatas banget. Akal pikiran ini terbatas banget sehingga tidak layak kalau kita sebut akal ini punya kekuatan luar biasa, bisa menentukan segala hal. Ini adalah konsep yang clear, terang benderang ada dalam Islam. Saya ingin jelaskan ini, maksudnya kita ingin menggugurkan kesimpulan bahwa akal itu penentu segala hal. Enggak, karena dia fitrahnya adalah seperti makhluk biasa, lemah, kemudian bisa hilang, bisa menyusut. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya, mohon maaf, tanda bahwa akal itu tidak terbatas. Dalam Islam itu ada maqasid syariah. Tahu maqasid syariah? Tujuan-tujuan syariah. Salah satu dari maqasid syariah itu adalah hifdzul aql, menjaga akal, menjaga pikiran. Pertanyaannya, sesuatu yang dijaga, perlu dijaga, itu artinya dia sempurna atau bisa rusak? Ada hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul nafs, menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, dan seterusnya. Nah, sesuatu yang perlu dijaga sehingga syariah menentukan syariah yang kuat sekali untuk menjaga akal atau pikiran kita ini. Itu artinya akal itu sempurna, tidak bisa rusak atau bisa rusak? Bisa rusak. Akal, justru karena akal bisa rusak itulah makanya dijaga oleh syariah. Pikiran itu bisa rusak. Bahkan seandainya tidak rusak secara zahir, dia bisa rusak secara pemikiran juga. Bisa menjadi kufur, bisa menjadi aneh-aneh si pikirannya, bisa menjadi mukmin.
Jadi akal pikiran itu bisa rusak. Kemudian makanya kemudian khamr itu dilarang. Karena kalau khamr itu dikonsumsi, nanti efeknya merusak akal. Cara berpikirnya menjadi tidak sempurna. Berarti karena pikiran itu sesuatu yang dijaga. Nanti jangan terburu-buru ke sana. Saya ingin ngajak antum untuk memahami ini terlebih dahulu. Karena ini menjadi dasar. Jangan terburu-buru masuk ke hadis ana inda dhanni abdi bi. Nanti kita akan masuk ke situ. Tenang aja. Yang penting kita paham dulu konsep ini. Jadi akal pikiran ini perlu dijaga. Itu menandakan bahwa akal pikiran itu lemah. Poin terpentingnya adalah mulai sekarang rontokkan, letakkan asumsi bahwa pikiran itu punya kekuasaan dalam hidup kita. Oke, sampai di sini ridho ya, mudah-mudahan gitu. Nanti baru setelah itu masuk ke ayat-ayat atau hadis yang difahami secara salah. Pertanyaan saya, antum sudah ridho atau belum kalau pikiran ini ternyata terbatas? Ridho ya. Baik, di antara keterbatasan ini, Loa tidak mau menerima keterbatasan itu, yaitu kemudian sampai mengatakan bahwa pikiran itu adalah penentu takdir. Ya, akal pikiran atau pikiran itu penentu takdir. Baik, jadi akal pikiran tidak terbatas, kita tinggalkan. Akal pikiran itu terbatas. Yang kedua, akal pikiran itu dianggap sebagai penentu segala hal. Baik, pertanyaannya, apakah betul pikiran kita punya kekuatan sekuat itu sehingga bisa menentukan segala hal? Apakah pikiran kita bisa menentukan takdir kita? Saya ingin tanya antum sejujur-jujurnya, apakah antum menerima bahwa akal pikiran itu menentukan takdir? Enggak ya, jawab dengan iman deh. Apakah betul pikiran itu menentukan takdir? Ini enggak usah pakai dalil. Tanya hati nurani kita, apakah betul pikiran itu menentukan takdir? Kan enggak. Takdir itu dari Allah. Iman kita mengatakan itu. Maka jangan paksakan diri untuk memakai konsep law of attraction ini. Salah satu konsep law yang paling mendasar itu mengganti Tuhan, konsep Tuhan dengan konsep akal pikiran. Penentu segala hal itu pikiran kita, ini konsep mereka. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Apakah betul bahwa akal pikiran tidak menentukan segala hal? Misalnya dalam surah Luqman ayat ke-34. Surah Luqman ayat ke-34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun mengetahui dengan pasti apa yang akan dia usahakan esok harinya. Kata Dr. Sulaiman Ashqar, kalimat ini madza taksibu ghadan, sesuatu yang terjadi esok hari. Itu nanti yang lain. Ini babnya adalah bab tentang takdir, tentang tentang hajat, tentang doa, itu hal gaib. Kalau pikiran kaitannya dengan ikhtiar, itu betul. Misalnya, rezeki itu dalam genggaman Allah. Lalu kita disuruh ikhtiar. Kita pengen sehat, lalu pikiran kita harus berbaik sangka. Betul kalau itu. Tapi penentunya bukan pikiran. Jangan melampaui batas. Pikiran kita ini luar biasa Pak. Saya bisa memecahkan masalah, iya, dalam bab zahir, dalam bab urusan dunia. Tapi jangan bilang akal saya, pikiran saya itu menentukan takdir hidup saya. Itu berlebihan, offset, itu melebihi dari kadarnya. Pak, rezeki itu tergantung kerja. Enggak. Bekerja itu ikhtiar yang disuruh oleh Allah untuk mencari rezeki. Betul, ikhtiar. Tapi jangan bilang ikhtiar itu penentu takdir. Akal itu bermanfaat untuk memecahkan masalah, iya. Tapi jangan bilang bahwa akal pikiran kita itu penentu takdir. Sampai di sini bisa membedakan? Karena ini memasuki wilayah takdir. Jadi persoalannya adalah kalau akal pikiran tadi itu dibawa ke ranah yang menjadi hak prerogatif Allah. Sampai bilang di The Secrets, mereka bilang Anda adalah pencipta, Anda menentukan hidup Anda sendiri. Nah, ini yang keliru. Baik, sampai di sini bisa dibedakan. Jadi akal dalam batas kadar manusia itu adalah anugerah yang kita gunakan untuk hidup. Betul. Tapi dia bukan penentu hidup. Jangan memposisikan sebagai sifat-sifat Tuhan
di akal pikiran. Akal pikiran itu tool, alat, sebagaimana tangan. Jangan memposisikan akal pikiran ini sebagai sifat-sifat Tuhan. Jangan menyematkan sifat-sifat ketuhanan di akal pikiran. Itu masalahnya. Kalau kita bilang pikiran penentu segala takdir, itu sifat-sifat ketuhanan yang kita bawa ke makhluk yang bernama akal pikiran ini. Padahal pikiran tadi konsepnya kata bisa hilang, bisa menyusut. Baik, mari kita masuk ke surah Luqman ayat ke-34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak seorang pun mengetahui dengan pasti apa yang dia usahakan. Kata Syekh Dr. Sulaiman Ashqar, beliau sampaikan ini dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Tidak ada satupun yang bisa mengerti secara pasti esok hari itu akan seperti apa. Informasi ini berarti menjelaskan, oh ternyata akal kefikiran kita tidak mampu menjangkau esok. Maka dalam Islam ada konsep ikhtiar, ada konsep tawakal. Tawakal itu menandakan ada wilayah yang tidak bisa kita genggam. Mari kita pahami pelan-pelan. Tawakal itu konsep yang mengajarkan kepada kita bahwa ada wilayah yang tidak bisa kita genggam. Maka di situ kita disuruh berserah diri. Ada wilayah yang kita bisa pegang, yaitu ikhtiar. Misalnya dalam surah Jum'ah, setelah kita selesai salat Jum'ah, selesai salat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi, lalu carilah karunia Allah. Mencari itu wilayah ikhtiari, itu wilayah yang bisa kita raih. Tapi hasilnya itu adalah wilayah gaib, yang itu ada dalam kekuasaan Allah. Maka setelah kita ikhtiar, kita disuruh berdoa dan tawakal. Karena ada wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Sampai di sini setuju? Setujukah kita ada wilayah yang tidak bisa kita jangkau? Sedangkan Loa tadi menginginkan semua hal itu bisa ditentukan oleh akal. Sedangkan dalam Islam ada wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Emangnya efeknya apa? Efeknya adalah kalau kita memasuki wilayah yang tidak bisa kita jangkau tadi, nanti cepat atau lambat kita akan stres. Jadi nanti kalau kita ikut healing, ikut terapi-terapi, misalnya, yang kita memasuki wilayah gaib, wilayah yang tidak bisa kita jangkau tadi, efeknya itu stres nanti. Kalau misalnya, saya gembira, saya kaya. Padahal itu wilayah yang kita tidak tahu. Ternyata misalnya, qadarullah Allah takdirkan sampai sekarang sempit. Batin lapang atau semakin sedih? Semakin sedih. Yang betul adalah setelah kita memohon kepada Allah dengan yakin, lalu setelah itu serahkan kepada Allah karena ada wilayah yang kita tidak tahu di situ. Dalam konsep Islam begini. Jadi ada wilayah yang tidak kita ketahui. Ini sebenarnya logika yang sangat sederhana. Sama kayak kita sakit di rumah sakit, ikhtiar kita, akal kita, dokter mikirkan oh sakitnya ini. Lalu ikhtiar kita minum obatnya, disontek dan yang lainnya. Sudah, begitu. Apakah wajib sembuh? Tidak. Yang punya keputusan untuk sembuh atau tidak adalah Allah. Itu adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau. Maka setelah dokter berikhtiar, setelah kita minum obat, selebihnya adalah tawakal. Karena ada wilayah yang tidak bisa kita campuri di situ. Kita punya anak. Anak kita ajari A, B, C. Kita ajari agama. Kita ajari pendidikan yang baik. Itu ikhtiar. Tapi apakah anak itu menjadi baik 100%? Tidak. Belum tentu. Ada wilayah yang kita tidak tahu. Makanya kemudian selesai kita mendidik, kita mengatakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Karena kesalehan itu ada dalam genggaman Allah. Ikhtiarnya, iya kita. Akal kita gunakan untuk mikir gimana cara didik anak. Rizki kita gunakan untuk memfasilitasi anak. Tapi penentu imannya akan masuk dalam dirinya atau tidak, itu wilayah gaib. Itu Allah penentunya. Ini hal yang sangat sederhana. Keputusan itu ada dalam genggaman Allah. Ini logika iman yang selama ini kita pelajari dari kecil. Dan sekarang tiba-tiba kita diajari oleh orang, kita disuruh meninggalkan konsep ini. Jangan. Ini syubhat yang merusak iman kita. Tapi kemudian yang kedua, surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ini yang paling terang benderang. Nanti antum bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir. Misalnya, wala taqulu ayat ke-23. Dan janganlah kamu mengatakan segala sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan esok pagi. Fa'ilun dzalika ghadan. Illa ay yasha Allah
Kemudian di ayat ke-24, kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Janganlah kamu mengatakan besok aku akan begini, besok akan begini, besok akan begini. Kayak semua itu seolah-olah kita yang menentukan. Jangan, tapi katakanlah insya Allah. Semua dalam izin Allah SWT. Nah, riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengutip kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau memiliki, ada yang menyebutkan 70 istri, ada yang menyebutkan 100 istri. Lalu di hari itu beliau bilang, hari ini aku akan menggauli semua istriku dan akan melahirkan 100 anak atau 70 anak. Masing-masing akan melahirkan anak. Dan anak-anak itu nanti akan berperang di jalan Allah. Kalimatnya seperti afirmasi positif, penegasan. Hari ini aku akan menggauli 100 istriku. 100 istriku itu akan melahirkan 100 anak dan 100 anak itu semuanya akan fisabilillah. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari istri beliau yang melahirkan kecuali 1 orang. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan terkait dengan ini, seandainya beliau, yaitu Nabi Sulaiman, mengucapkan insya Allah, semua dalam kehendak Allah, maka Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan apa yang dia inginkan tadi. Baik, kalau begitu, siapa penentunya? Allah. Kita bisa punya pikiran seperti Nabi Sulaiman, saya akan begini, saya sudah kaya, saya punya. Iya bisa, tapi tetap insya Allah. Insya Allah itu maksudnya semua dalam kehendak Allah. Kesadaran bahwa semua dalam kehendak Allah itu yang tidak diinginkan oleh lawan. Akhirnya apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman? Dari 100 istri itu hanya 1 yang melahirkan. Berarti pikiran tadi, niatan yang tadi tidak menjadi penentu. Ini adalah bantahan terhadap konsep Lawa yang mengatakan pikiran penentu segala hal. Enggak. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini terang benderang, keinginan Nabi Sulaiman itu tidak menjadi penentu. Yang menjadi penentu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya mengucapkan insya Allah. Baik. Dari dua konsep ini, satu Lawa itu hukum yang berlaku seperti hukum fisika, kemudian akal pikiran sebagai penentu segala hal. Dari dua konsep ini kita akhirnya bisa melihat letak syubhatnya dan bagaimana sikap Islam terhadap dua hal ini. Sampai di sini dulu, apakah sudah bisa difahami perbedaannya antara law of attraction dan konsep Islam? Pikiran itu terbatas, bahkan yang kita inginkan pun bisa tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Yang satu menjadikan pikiran sebagai pusat segala sesuatu dan mensifati dengan sifat-sifat ketuhanan di pikiran, sedangkan yang satu, yang Islam, sifat-sifat ketuhanan itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Baik, sampai di sini clear ya. Nah, setelah kita memahami dua konsep ini, baru kita masuk ke afirmasi positif. Tinggal 6 menit. Aduh, ternyata panjang sekali prolognya. Gimana Bedi, tinggal 6 menit. Karena ini agak panjang poin ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu definisi. Baik, ada satu kaidah. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Cuman ini ada satu kaidah yang harus kita pakai. Biasakan tertib istilah. Untuk memahami sesuatu, kita harus pakai tertib istilah. Jadi kita kembali kepada istilah dasarnya. Baik, bagaimana dengan Quranic law, kemudian bagaimana dengan afirmasi yang sifatnya menggunakan doa-doa itu nanti. Yang paling penting sekarang pahami konsep dasarnya. Nanti diubah pakai apapun, konsep dasarnya ini tidak akan berubah. Baik, sekarang kaidah terpentingnya adalah kita kembali kepada tertib istilah. Istilah itu punya definisi, dan dari definisi itu kita memahaminya atau menyimpulkannya. Sampai di sini setuju? Jadi istilah itu punya definisi. Makanya dalam Islam, kalau misalnya
kalau misalnya kita belajar masalah fikih, misalnya belajar salat, pasti yang disebutkan pertama kali adalah ta'rif atau definisi dari salat. Sedekah pertama kali disebutkan definisi sedekah. Jadi definisi itu akan menyebabkan kita akan punya kesimpulan benar atau salah. Baik, kita kembali kepada definisi dulu. Oke ya, setuju ya? Baik, afirmasi itu adalah, Anda bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau nyari di AI. Penetapan sesuatu yang positif atau penegasan atau peneguhan, pernyataan atau pengakuan yang sesungguh-sungguhnya. Penegasan, definisi afirmasi itu adalah penegasan atas sesuatu atau pernyataan untuk menegaskan bahwa kita bersikap A, B, C. Penegasan atas sesuatu yang memang kita yakini, yang memang sudah ada dalam diri kita. Kamu ini pembohong. Enggak, aku bukan pembohong. Aku orang yang jujur. Buktinya adalah begini-begini. Waktu kita bilang, aku orang yang jujur, buktinya begini-begini, itu adalah penegasan. Penegasan. Sesuatu yang sudah ada, lalu kita ucapkan, dan kita sebut seperti yang kita ucapkan itu. Itu untuk menggambarkan diri kita, bahwa kita sedang mengucapkan sesuatu untuk meneguhkan. Dalam Islam apakah ada situasi peneguhan? Ada. Misalnya kalimat Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan kami ini seorang muslim. Kami ini muslim. Penegasan saya ini muslim. Penegasan semacam ini betul. Lalu misalnya dalam doa pagi dan sore ada kalimat raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina. Islam itu agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan Nabi Muhammad itu nabi dan rasul kami. Itu diulang setiap pagi. Ini adalah penegasan. Kalau afirmasi disebutkan sebagai, didefinisikan sebagai penegasan semacam ini, maka itu betul. Saya adalah muslim. Saya orang mana? Saya orang Jakarta. Kamu orang mana? Saya orang Surabaya. Penegasan. Apakah kamu muslim? Iya, saya muslim. Setiap pagi kita ulang, saya muslim. Setiap pagi kita bilang, Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Setiap pagi kita ulang, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Penegasan, saya seorang muslim, saya memuji kepada Rabb saya mengakui tidak ada Tuhan selain dia. La ilaha illallah, penegasan diri sebagai seorang muslim, penegasan diri berulang-ulang untuk menyatakan dirinya punya itu, punya keimanan itu, maka ini betul. Pertanyaannya, afirmasi dalam konsep law of attraction itu penegasan atau doa? Kita kembalikan dulu ke definisi. Bentuk prakteknya di lapangan, kalau kita belajar tentang afirmasi yang ada di law of attraction itu penegasan atau doa? Baik, orang melakukan afirmasi itu kan begini. Kalau saya pengen kaya, saya harus mengulang-ulang saya kaya, saya kaya, saya kaya. Jadi apakah betul bahwa kita kaya? Kalau penegasan itu berarti kita sudah kaya. Itu kita kembalikan ke definisi. Saat ini kita belum kaya, lalu kita bilang saya kaya, saya kaya. Itu sejujurnya ketika kita bilang saya kaya, itu maksudnya saya pengen kaya atau saya sudah kaya? Betul ya? Yang aslinya kan saya pengen kaya. Jadi ini keluar dari definisi awal. Definisi penegasan itu sesuatu yang memang sudah ada. Seperti kita mengatakan amantu billahi wa rasuli, saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Berarti saya sudah beriman. Kita kembali ke definisi dulu. Law of attraction yang dibahas, kalimat afirmasi dalam law of attraction yang dari kemarin kita bahas, itu penegasan atau keinginan. Kalau keinginan berarti itu doa. Pengen kan ya? Belum kaya lalu kita pengen. Lalu kita bilang saya orang berlimpah, saya berlimpah, saya berlimpah. Apakah kita sudah berlimpah? Belum. Itu maksudnya adalah berkeinginan. Berarti law of atau afirmasi itu mengalami pergeseran makna dari penegasan lalu menjadi harapan atau keinginan atau doa. Sampai di sini sudah kebayang bedanya. Dari definisi dulu.
Ana idza dzanni abdi, sebentar, kita belum masuk ke sana. Kita baru masuk ke definisi dulu. La raditu billahi rabba tadi adalah penegasan. Karena kita meridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Apa ada di antara kita yang dalam kondisi tidak ridho sekarang kepada Allah? Kan enggak. Kita ridho sebagai Allah sebagai Tuhan kita. Lalu kita bilang, saya ridho Allah sebagai Tuhanku. Apakah ada di antara kita yang tidak ridho Islam sebagai agamanya? Kan enggak. Kita ridho agama kita. Lalu kita bilang, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Berarti itu penegasan. Seperti definisi afirmasi. Sejujurnya, afirmasi yang dibahas di hari ini itu adalah doa. Yang dipersepsikan tentang afirmasi itu doa, bukan penegasan. Bagaimana definisi ini? Masih rancu? Sudah kebayang? Sudah bisa membedakan? Mari kita kembali kepada definisi istilah dulu. Makanya dalam Islam ada kalimat isyhadu bi anna muslimun. Saksikan saya ini muslim. Berarti penegasan itu sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, lalu kemudian kita ucapkan, iya saya muslim. Iya, sama seperti subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah. Maksudnya kita mengakui Allah yang maha suci. Betul kan batin kita mengakui Allah maha suci? Nah itu afirmasi, itu penegasan. Kalau itu betul. Tapi nanti dalam Islam makna zikir berbeda dengan afirmasi. Sekarang kita bedakan dulu mana yang afirmasi dan mana yang doa. Karena kalau doa nanti masuk bab yang tadi, masuk bab ibadah. Kalau penegasan, enggak. Nah bedanya apa dengan zikir? Zikir itu penegasan dan penghambaan. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Mengakui betapa sucinya Allah. Alhamdulillah, mengakui betapa semua karunia milik Allah. Itu bukan afirmasi. Zikir itu maknanya lebih dari afirmasi. Makanya kita tidak setuju istilah-istilah yang ada di barat itu dimasukkan atau disamakan dengan istilah Islam. Tidak sama. Ada orang yang bilang misalnya, apa bedanya tafakur dengan meditasi? Sampai akhirnya menuduh Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama kali, beliau sedang semedi di Gua Hira. Naudzubillah, itu tuduhan yang sangat keji kepada Rasulullah. Tafakur, zikir itu berbeda dengan meditasi. Demikian juga dengan ini. Afirmasi itu tidak sama dengan zikir. Ketika kita menyebut subhanallah, subhanallah itu apa sih? Apakah kita mengulang-ulang dalam diri kita sendiri saja? Enggak. Di situ ada penghambaan, kita mengakui Allah yang maha suci dari semua yang syirik. Maha suci dari semua yang lemah. Maha suci Allah dari semua kelemahan. Maha suci Allah dari semua keburukan yang terlintas dalam pikiran manusia. Pengakuan, penghambaan. Ketika kita bilang la ilaha illallah, itu penegasan, betul-betul tidak ada yang saya sembah kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang berhak, yang paling benar untuk disembah. Pengakuan. Afirmasi itu terlalu sederhana untuk menggambarkan kalimat zikir atau definisi zikir. Zikir itu punya ta'arif, punya definisi sendiri, dan afirmasi punya definisi sendiri. Kalau zikir dimasukkan di bab afirmasi, rusak definisi zikir. Salat itu punya definisi. Ada orang yang bilang salat itu intinya adalah mengingat Allah karena bagian dari zikir. Ini keliru. Salat itu punya definisi sendiri, yaitu mulai dari menyembah kepada Allah diawali dengan takbiratul ihram. Emang ngaruh Pak? Ngaruh. Kalau orang mengubah definisi, lalu mengatakan salat itu hanya ingat pada Allah, definisinya diubah, nanti akan jadi aliran baru. Sing penting eling nang Gusti Allah, ndak usah gerakan 5 kali sehari. Sing penting eling pada Allah. Dari mana penyimpangan ini? Dari definisi. Sampai di sini kebayang? Tentang penyemangat nanti ya, itu nanti kita akan ada bahasan sendiri. Ini kita masih ke ta'arif atau definisi dari afirmasi. Sampai di sini kebayang bahwa definisi ini menjadi rancu. Kenapa afirmasi tadi, penegasan tadi menjadi rancu? Karena definisi operasionalnya atau bentuknya itu di lapangan sudah dicampuri dengan konsep law of attraction. Waktu kita bilang saya ini muslim disamakan dengan saya ini kaya. Kenapa kita sebut
definisi afirmasi di lapangan ini sebagai doa, karena realnya orang yang mengatakan sedang mengafirmasi itu menginginkan sesuatu hadir dalam dirinya, tidak bisa diingkari. Mereka yang menggunakan afirmasi itu yang diinginkan adalah sesuatu datang dalam hidupnya. Sesuatu datang dalam hidupnya itu kalau dalam Islam itu bab doa. Sampai di sini bisa dibedakan? Jadi ada kerancuan, definisi afirmasi dibawa ke masuk ke wilayah doa. Jadi kalau kita ingin menimbang afirmasi yang kita lakukan sekarang ini, berarti afirmasi itu harus dijelaskan dengan definisi doa, bukan dengan definisi penegasan. Kalau afirmasi yang kita ulang-ulang dengan nyanyi-nyanyi, dengan ketok-ketok itu kita sebut atau kita artikan dengan makna afirmasi penegasan, nanti menjadi rancu. Yang real adalah waktu Anda bernyanyi-nyanyi, waktu kita mengafirmasi, mengulang-ulang sambil mengetok-ngetok, itu realnya sedang menginginkan sesuatu dan itu bab doa. Maka definisikan fenomena itu dengan definisi doa, baru itu pas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami ini. Ini baru masuk ke ta'rifnya, masuk ke definisinya. Besok insya Allah kita akan Selasa kita lanjutkan. Apakah dalam Islam ada kalimat optimisme? Ada, tapi itu beda lagi cara memahaminya. Optimisme atau al-fa'lu. Kemudian nanti ada ana inda dhanni 'abdi bi. Insyaallah mudah-mudahan di Selasa depan. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami ini. Alhamdulillah. Oh, masih ada yang bingung atau masih ada yang denial? Tapi banyak yang berhasil kok pakai teori itu. Banyak yang kaya, banyak yang lunas hutang, banyak yang sehat. Abedi, saya tambahkan dikit ya, supaya saya tambahkan dikit ya. Kalau nanti kita masukkan ini dari ke bab doa, afirmasi tadi di bab doa. Doa itu baku. Doa itu baku, bentuknya baku. Ya, bentuknya baku. Bagaimana bentuknya baku? Diawali dengan basmalah, misalnya diawali dengan memuji kepada Allah. Kalau afirmasi itu definisinya adalah yang kita lakukan biasanya adalah bentuknya doa, maka harus mengikuti kaidah doa. Saya katakan sekarang, kalau kita berdoa, kan harus mengikuti kaidah doa tuh. Bisa nggak sih kita berdoa dengan bernyanyi-nyanyi? Kan gitu tuh ya. Jadi ini maksudnya definisi tadi kita harus clear. Ini afirmasi itu masuknya dalam penegasan biasa atau doa. Kalau afirmasi itu masuk bab doa, maka berlaku hukum-hukum doa di situ. Contoh, kalau afirmasi tadi niatnya ingin menghadirkan hajat, berarti doa. Nah kalau doa, apakah benar kita doa sambil nyanyi-nyanyi? Kan enggak. Itu maksudnya definisi ini harus clear. Ini posisinya di doa atau di penegasan. Semoga Allah berikan taufik dan kefahaman. Kalau belum paham nanti insya Allah Selasa depan kita awali dari ta'rif lagi, dari definisi. Ya, semoga kebingungan ini menjadi penyemangat buat kita untuk belajar ya. Memang banyak berseliweran di media sosial bahwasanya loa, oh banyak yang berhasil, banyak yang kaya, banyak apa, ujungnya karena kita lagi butuh kaya, butuh sehat, butuh muda, kadang-kadang tidak peduli lagi salah benar atau bahkan yang subhat itu nanti terabaikan. Ya, mudah-mudahan di antara kita senantiasa Allah bimbing dengan situasi-situasi yang sedang kita alami atau situasi yang tidak ideal kita harapkan. Yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan semua insyaallah. Baik, karena waktunya sudah di jam 6:39, kita akan bertemu kembali insyaallah nanti di hari Selasa ya insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz bisa dan mudah-mudahan kita Allah mudahkan kembali untuk bertemu di waktu dan jam yang sama insyaallah. Informasi terlebih dahulu bagi kita semuanya, bagi teman-teman yang sedang merencanakan umroh tahun ini, silahkan yang mau umroh bareng bersama Ustaz Muhammad Arif Faryani ya, bersama CRM, silahkan disimpan posternya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat diri kita yang sudah merencanakan umroh. Mudah-mudahan dengan berharap, berdoa, atau kalau mau bertanya-tanya silahkan hubungi di nomor yang tertera. Kemudian ketika nanti kita melihat poster umroh ini, perbanyak doa, berharap kepada Allah ya, dengan pola doa yang benar.
Jangan semata-mata nanti pakai afirmasi ya. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semuanya Allah panggil ke tanah suci, ya, dibersamai oleh Ustadz nanti, insyaallah ya. Yang berikutnya, buat teman-teman semuanya, nanti yang sudah menulis, merangkum, meresum, silahkan disimpan atau dibagikan, di-share di grup WhatsApp KRM 1-8. Siapa tahu nanti teman-temannya teringatkan atau nanti jadi bahan diskusi buat yang lain juga boleh, silahkan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kebaikan untuk kita semuanya, dan Allah senantiasa bimbing diri kita untuk berada di jalan yang lurus, ya, tidak memasuki ranah-ranah yang subhat. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Recording stopped. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik, poster apa ini? Poster umroh. Kalau poster umroh bisa DM nanti saya share. Terus silakan diulang rekaman ini karena ini jadi dasar untuk membahas berikutnya. Termasuk nanti misalnya bagaimana jika doa itu ditambahi dengan tapping dan yang lainnya. Ya, kuncinya di sini. Ini antara doa dan afirmasi harus clear dulu posisinya ada di mana. Gitu ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita. Insya Allah ketemu lagi hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.